Minumnya kita bisa direct hari ini, tapi kencingnya tidak kita tak tahu. Berarti yang kuasa di dalam tubuh kita ini apakah kita? Tidak. Walaupun kita hanya makan karena ada unsur muncul haus dan lapar. Tapi untuk mengeluarkan kotoran hanya kuasa Tuhan. Jawa masih diartikan pulau, suku bangsa. Jawa tidak diartikan dalam rumus huruf Jawa yang sebenarnya. Karena aksara Jawa itu ada artinya ngeracut busana ning manungso. Nah, kalau sudah to iku taat. Jadi di dalam ngoto bogomo berarti to iku betul-betul taat tutus tatas titilan wibowo. Taatlah kepadaku. Jadi ketika engkau menghilangkan sifat itu, maka kamu harus taat kepadaku. Jadi ngoto bogomo sama. Kita bersama Cak Topik Monyong. Kita mau tanya, Cak, perihal Aji Saka. Ya. Karena kan Aji Saka adalah tokoh legendaris dalam mitologi Jawa yang dipercaya sebagai pendiri kerajaan pertama di Pulau Jawa, Indonesia. Meskipun cerita-cerita tentang Aji Saka tidak memiliki bukti sejarah yang kuat, namun ia tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya dan mitologi Jawa. Ya. Nah, apakah konsep Aji Saka mempresentasikan suatu gagasan filosofis yang lebih dalam tentang perkembangan manusia? Ya. Baik, terima kasih. Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng, Mastor Musidam, Sekaring Bono Langgeng. Dalam mengenal Hong Ulun Basuki Langgeng, Langgeng Basuki, ini Aji Saka kalau melihat dari sudut pandang sejarah, memang tidak akan pernah bisa ditulis karena perjalanan sejarah yang cukup panjang, belum ditemukan artefak secara konkret dalam bentuk literasi. Jadi karena rekam jejak penulisan sejarah itu setelah 1800 atau 1600 Belanda masuk ke Indonesia, 1400 itu sudah selesainya tugas dari Majapahit, lalu 1200, 1000 Singosari dan seterusnya dan sebelumnya. Nah, kalau kita mengenalkan sebuah sejarah itu cukup untuk kawan-kawan untuk mengenal tentang sejarah peristiwa, tapi tidak akan menjadi makna di dalam kehidupan. Nah, Aji Saka ini mengajarkan tentang masalah nilai, value bahasanya ya, hidup untuk mengenal Tuhan. Jadi kenapa disebut nama Aji Saka itu dalam terjemahan bebas dalam aksara Jawa, dalam awalnya menjadi Hanajalu Sanakana, itu dijelaskan Haji Saka dari Ho dan Jo. Jadi kalau mengartikan Jawa sendiri itu dari belakang. Jadi mengartikan itu dari belakang. Jadi kalau Aji Saka, ingsun sejati ning jumeneng. Jadi Allah yang jumeneng marang ingsun. Kalau semua di dalam menjelaskan itu bahwa sebenarnya kita ini adalah representasi dari Allah itu sendiri, Gusti Kang Akarya Jagat yang mengajarkan hidup. Nah, untuk mengenal hidup di dalam Jawa ada perjalanan di mana bahwa setiap sifat dari Jawa ada yang namanya Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmorondono. Nah, itu tahapan. Nah, bagaimana kita mengenal Aji Saka itu setelah kita sudah gabuh. Gabuh itu menikah. Nah, gabuh, setelah gabuh dandang gulo. Artinya setelah kita berkeluarga, kita akan mengenal namanya dandang gulo. Dandang gulo itu
kaya raya. Kalau dandang isinya gula kan manis. Rezeki maksudnya. Nah, setelah rezeki, dandang gula, masuklah kepada yang namanya dharma. Nah, dharma inilah angka di mana di dalam Islam itu ada salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, di dalam maknawiyah itu biasanya berkisar di umur 30 tahun menuju 45. Nah, disitulah umur bagaimana kita harus mengenal sifat dari aji saka. Karena soko itu adalah kersaningsun memayu hayuning bawono karena kenal marang sifat-sifat Allah. Saka itu kersaningsun memayu hayuning bawono karena so itu sifat Allah itu sendiri. Yang welas asih, memberikan kasih sayang, memberikan rezeki, memberikan kehidupan. Ini semua alam ini kan kuasanya Gusti itu sendiri. Nah, disitulah kalau masih anak-anak ya tidak perlu untuk mengenal aji saka karena mereka itu hanya sekedar untuk pada tahapan anak-anak yang harus bermain, bekerja, lalu kinanti belajar di sekolah sampai kepada asmarandono. Asmarandono itu orang anak yang baru muncul rasa cinta antar lawan jenis. Nah, tapi untuk mengenal aji saka itu harus mengenal pada umur 30 pencarian kita kepada makna hidup yang sesungguhnya. Jadi batasan untuk kenal dengan aji saka itu sebenarnya mengenal dengan sifat-sifat pada umur 30 kita sudah mulai pencarian. Kalau di dalam Islam itu maknawiyah, mengerti tentang makna hidup yang sesungguhnya kita akan seperti apa. Kita akan menjadi orang yang lupa kepada Tuhan atau kita hanya terpapar dengan mengenal Tuhan atas namanya saja. Nah, kalau aji saka itu mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Yang ada di dalam dirimu yang mengajarkan tidur, yang mengajarkan memasak, yang mengajarkan bekerja, yang mengajarkan mencintai sesama, mencintai anak dan istri, dan mencintai alam semesta dan ciptaannya. Itu baru bahwa sebenarnya aji saka itu mengenalkan tentang hidup yang sesungguhnya. Bukan untuk anak kecil, bukan. Atau bukan untuk pelajar, itu pelajar untuk mengenal sejarah bahwa dia tidak terpapar oleh budaya asing. Ini kan pemerintah kurang segera mengambil sikap untuk mengajarkan tidak sejarah sebenarnya, filsafat dan mengenal hidup. Oke, Cak. Apakah aji saka dapat dihubungkan dengan konsep filsafat tentang tindakan manusia sebagai penentu takdir atau nasibnya sendiri? Betul. Di dalam sejarah filsafat itu disampaikan bahwa aji saka itu punya murid dua, Sembodo dan Doro. Nah, itu kalau direalisasikan seakan-akan aji saka punya hanya murid dua, tapi sebenarnya banyak kalau di dalam sejarah, orang sudah banyak. Mengenal Sembodo dan Doro itu adalah Sembodo berarti dia itu selalu menjaga, menunggu, itu hati. Kolbun salim, ati ingsun. Doro itu pikiran. Kalau di dalam filsafat menuliskan Nabi itu pikiran, Rasul badan, seperti itu. Nah, di sini sudah harus dijelaskan bahwa Sembodo itu hatimu, Doro itu pikiran. Nah, ketika kita itu pikiran dan hati ini tidak connect dan tidak kompak, pikiran mengatur hati, hati menunjukkan jalan. Nah, ini kayak sayangnya kalau ditarik menjadi kanan dan kiri. Yang kiri mungkin ini hati, yang kanan itu pikiran. Ini bertarung, golek beneri dewi. Sehingga munculnya tindakan takdir yang buruk itu karena kalah dengan pikiran. Takdir menjadi baik karena hati menyusun kerangka konstruksi hidup yang lebih baik. Sebenarnya kalau dikembalikan tentang sifat aji soko ini adalah Allah sendiri yang menciptakan isinya badan. Tapi dua ini, hati dan pikiran, ini kadang-kadang mengalahkan kuasa dari Gusti itu sendiri. Berarti kalau pikiran kita buruk, ya semua tindakan itu, badan diajak untuk melakukan tindakan buruk. Kalau hati kita juga jadi buruk, ya korupsi walaupun tanda tangan, walaupun sekedar tanda tangan, yang menjadi rusak semua program-program untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkebangsaan atau berkebudayaan jadi rusak. Karena hatinya juga kotor, pikiran kotor, hatinya kotor. Aji saka kalah, katanya begitu. Aji saka ini adalah badanmu, karena badanmu telah kalah dengan hati dan pikiranmu, dan pikiran dan hatimu telah bersatu dengan ciptaan yang lain. Seperti itu sih sebenarnya. Itu makna filsafat yang sesungguhnya yang diajarkan agar kita itu tidak sampai kalah dengan pikiran yang berbohong,
atau yang menyesatkan, dan hati yang menjadikan kita menjadi terjun di dalam jurang yang sesat. Bagaimana konsep ajisaka dapat diinterpretasikan dalam konteks filsafat etika, terutama mengenai keberanian dan pengorbanan dalam mencapai tujuan tertinggi? Ya, jika kita betul-betul kenal ajisaka, maka harus dihancurkan sifat-sifat buruk kita, yaitu sombong, subhat, takabur, riak, dengki. Nah, di dalam ajaran Jawa itu ada ho dan ngo. Hono coroko, doto sowolo, podojoy, mogo potongo. Nah, bagaimana diperintahkan kalau mau ketemu dengan ho, hono urip mening suci dengan kemuliaanku, maka dari ngo dulu. Ngo itu ngilangno sifat-sifat yang tidak baik. Ngeracut busananing manungso itu adalah busananing manungso, bukan busananing wong. Ngeracut busananing manungso, manungso itu punya busana, punya pakaian. Satu, takabur, riya. Jadi manungso itu manunggaling rasa elek, rasa sombong, rasa subhat, takabur, nggak jujur, dengki, dan itu. Nah, kalau sudah ngoto, to itu taat. Jadi di dalam ngoto bogomo berarti to iku betul-betul taat tutus tatas titilan wibowo. Taatlah kepadaku. Jadi ketika engkau menghilangkan sifat itu, maka kamu harus taat kepadaku. Jadi ngoto bogomo sama. Ngilangno sifat elek, taat ono marang aku, ngoto bo badanmu iso dadi badanku sing sejati. Nah, ngoto bogo gurumu aku. Nah, makanya baru mau madep mantep marang aku. Jadi kalau sudah kamu menghilangkan sifat buruk, taat kepadaku, badanmu kau bawa, baru kamu madep. Nah, kalau sudah madep, sudah selamat kamu. Tidak pernah madep marang setan, marang jin, marang demit, marang gendruwo, tapi madep marang Gusti Kang Akarya Jagat. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana manifestasi itu, jangan kamu menyatakan Tuhan dulu, tapi hilangkan sifat burukmu, maka kamu akan bertemu dengan Tuhan. Maka dalam Al-Quran pun ada alif dan ya. Kalau ya, tidak yakin kepadaku, maka kamu tidak bertemu dengan aku, alif. Kalau kamu tidak menghilangkan sifat burukmu, kamu tidak pernah akan bertemu dengan hono urip wening suci, khalifahmu aku, hidayahmu aku, hikmah uripku teko aku, dari Allah semuanya. Itu sebenarnya pendaran, sudah bisa menjelaskan setiap huruf itu mengandung makna sendiri dan tiap hari tidak akan pernah habis. Hari ini metu sombong, waduh sombong teko. Besok ketemu gak jujur, dijak ngomong piro regane, woi kok 12 juta, aslinya 10 juta. Lah itu sudah tidak jujur. Lalu kadang-kadang dengki patenono ae koncoku. Nah, dari ngo sendiri tiap hari itu selalu keluar kitab-kitab dari Allah itu sendiri, dari Gusti itu, pembelajaran terhadap diri kita. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat itu, ngamuk, dengki, bojo, masakan kurangan, wasin, ngono, wis dibelanjani 50.000 sik asin ae lah. Berarti kita pun ketika menuduh istri kita itu jelek, berarti kan menuduh Allah. Kita dengki kepada istri, itu marah kepada istri, ya berarti marah kepada Allah. Disitulah Ajisaka mengajarkan, kalau kamu menuduh orang lain, sebenarnya tuduhanmu adalah sumbernya dari menungso iku mau. Disitulah Ajisaka mengajarkan, kalau kamu menuduh orang lain, sebenarnya tuduhanmu adalah sumbernya dari menungso iku mau. Nek uang yo, orang ini diajak kemana ya oke-oke aja gitu. Itu bendaran. Dapatkah peristiwa dalam cerita Ajisaka dihubungkan dengan pandangan filosofis tentang waktu, keabadian, dan perubahan? Oh iya, keabadian itu kan sebenarnya siapa yang abadi? Manusia. Manusia tidak pernah mati. Tapi orang mati. Makanya ananeng ono karena ono sing ngonakno. Adanya aku karena ada yang mengadakan aku. Ananeng urip karena ono sing nyiptakno urip. Adanya kamu itu karena ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Ya Allah sendiri kan. Nah, nanti kamu setelah tidak ada ya diadakan lagi loh. Kan itu kuasanya Tuhan. Ya terserah Tuhan, semakin baik kita berdharma atau berbuat baik dalam kehidupan. Ya emangnya Allah tidak mau menciptakan orang baik? Ya orang baik terus dilahirkan. Hanya diuji betul bagaimana dia betul-betul baik kepadaku seperti baik kepada yang lain. Sebenarnya kan diminta baiklah kepadamu ini, maka kamu akan baik. Nah, apa ruginya aku menciptakan kamu yang baik? Maka Allah kan menciptakan itu terus. Itu sebenarnya manifestasi kalau kita mau melihat
bagaimana realitas yang akan dibangun oleh Haji Saka sendiri seperti itu. Gitu. Ya Cak, tadi saya sering mendengar dari kalimat Cak Monyong, ada orang dan manusia. Ini perbedaannya apa Cak? Nah, Antara orang dan manusia ini. makanya di situ kita harus mengenal, karena di dalam Al-Quran juga Al-Fatihah itu menyebut orang. Kalau An-Nas juga menyebut manusia. An-Nas kul a'udzu birabbinas manusia. Al-Fatihah orang. Jadi sebenarnya orang apa manusia yang sedang duduk ini? Ya orang, manusia di dalamnya orang. Al insanu sirri wa nasiruhu man arafa nafsa wa man arafa rabbah. Jadi yang sirri itu yang tidak nampak kan manusia. Loh manusia itu kan kalau sumpama kita ngomong wes aku gak melok kon menungso menengai. Berarti kan yang kepingin tadi, aku kepingin golek cewek ikut, aku kepingin gini. Kalau semua kakimu kamu ikat sendiri kan nggak jalan. Nah, berarti orang ini kan tergantung manusianya. Yang menciptakan keinginan setiap hari kan manusia. Keinginan itu kan ada di dalam. Masuk keinginan langsung, ayo mudol dengarpan dalan, kan enggak. Sebenarnya manusia itu adalah framing keinginan ciptaan kita sendiri. Tapi orang ini kan mengikuti kalau ayo ya nek nyolong, jarene orang, terserah. Nek dicak nyolong ya wis hati-hati kok ketemu pentungane wong akeh ngono. Tapi yang punya keinginan untuk merampok kan di dalam dulu, need-nya itu loh. Ya manusia itu sendiri. Berarti sumber dari unsur yang bisa merusak tatanan itu sendiri kan bukan orang. Orang kalau sudah tidur bagaimana? Wis aku tak turu ae wis bapak gak melok iku kan kayak gitu tidur. Ya sudah manusia gak bisa apa-apa. Berarti manusia itu yang menggerakkan, tapi badan yang bergerak. Sebenarnya kalau kita menghukum agar gerakan-gerakan kerusakan itu dari manusia kita putuskan, aku tidak mau wahai manusia. Karena kamu mengajak kamu ke jalan buruk, lebih baik aku duduk. Bapak, aku gak mangan, gak popo, gak ngombe bir, gak popo, aku tak ngombe kopi. Kan selesai. Berarti sebenarnya need untuk melakukan pengerusakan ya itu tadi manusia. Makanya manusia disebut minal jinnati wan nas. Manusia kamu jangan kumpul sama jin. Enggak ada minal jinnati, orangnya enggak ada. Jin kumpul sama orang mana bisa. Orang kumpul sini. Orangnya kumpul sama orang kayak gitu. Itulah perbedaan antara manusia. Makanya kalau orang itu nanti yang ada, ini orang ini nanti tidak ada setelah mati. Tapi manusia yang tidak ada, itu nanti ada terus. Dia bisa akan nanti dihukum oleh siapa? Ya sebenarnya orang ini nanti menghukum manusia. Kawan bien. Kalau Allah saya yakin tidak akan menghukum kita. Contohnya begini, Pak Kodir apa Mas Andi, ini Mas Andi ya, punya anak, masa anaknya dipukuli? Nggak mungkin lah. Anak kan pasti disayang. Loh, Allah masa mau menghukum kita? Tapi sebenarnya kalau badan kita ini melakukan manusia itu mengajak kita itu berbohong dan membohongi orang itu sendiri, berarti orang ini akan menghukum sebenarnya kepada manusia. Karena pada saat kita hidup, yaitu tadi, pada saat kita hidup antara hati dan pikiran mengajak kepada jalan buruk, ya badan nuntut. Kon bien ngejak aku maling, saiki kon kayak somangan kon. Di alam sana tidak ada tempat makan, cangkruk warung kopi gak ada. Gak ada, apalagi sego pecel, rawon, undi-undi gak ada. Tapi disitulah ketetapan sesungguhnya. Ketika kita baik kepada badan, ono duit, janganlah kalau badan itu butuh makan, diajak makan, jangan beli game slot macam-macam, sehingga kadang-kadang dihukum lo tipes gara-gara gak mangan, ya kapok. Nah, hukuman sebenarnya, hukuman kepada manusia dari orang itu di dunia ada. Contohnya, coba sampean nggak makan, duitnya digawe, semua mohon maaf ini, kalau agak kasar, judi online. Harusnya beli makan pizza atau McD, apa-apa lah kita sebut makanan yang enak-enak dia. Habis, kena judi nggak ya wes loro tipes. Nah, itu loh buktinya bahwa sesungguhnya perbuatan jelek itu bersumber semuanya dari manusia. Orang hanya melakukan dharma itu melayani. Badan ini melayani Tuhan dan melayani manusia. Badan ini maksudnya wong kang soleh iki badan. Melayani manusia dan Tuhan. Tuhan hanya menunjukkan semuanya. Yo elek sak karepmu. Iya kan butuh, iya kan astain. Kau apik yo sak karepmu, elek yo sak karepmu. Lu wis tak kei urip nang kene, wis tak kok dalan sing apik kon sik gak gelem ya terserah. Jadi gini Cak ya,
Bisa dikatakan bahwasanya uang itu jasad ya. Ya, Jasad, raga. raga. Manusia itu adalah ruh. Ya, ruh. Pertanyaannya adalah, apakah ruh itu ada rasa ya? Apakah ruh juga termasuk nafsu itu sendiri? Lebih bisa kumpulannya. Hmm. Kumpulannya kalau masih manunggaling rasa yo ya itu ruh yang bersama rasa. Kalau udah manunggaling Gusti, ya berarti rasa yang seperti apa yang sejatinya ya sudah tidak mau melakukan yang jelek-jelek ya sudah. Hmm. Jadi manusia itu yang menciptakan rasa, rasa kepingin yang mintaan itu loh, minta suge, nah, minta apa lagi lah, minta mobil, minta rumah mewah, tapi kadang-kadang dengan cara yang tidak baik, kasihan sama orang ini. Waktunya tidur disuruh kerja, terus kerja mulai pagi sampai jam 4 sore, 8 jam, kan kasihan orang. Kalau nanti orang kena, jadi orang sekarang itu terpapar penyakit itu karena ciptaan manusia sendiri, diabetes, yo, tumor, liver, kanker, lalu apa lagi stroke itu, stroke kanan ya mungkin karena tidak mampu menahan apa urusan rumah tangga, stroke kiri karena kalkulasi utang piutang dan macam-macam. Penyakit itu sebenarnya ciptaan dari manusia sendiri. Iya, orang akhirnya dihukum. Sebetulnya Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Loh, kita manusia sendiri yang menciptakan. Loh, kalau tidur, nah ini saya buktikan ini forensik ya. Mas Freddy ini tidak punya rumah, tidur di emperan rumah orang, nggak pernah punya penyakit. Dia juga nggak kepingin tiba-tiba lalu punya apartemen, nggak tidur dia ya nggak punya penyakit. Rokok ya kadang-kadang kalau kita kasih ya ada, kalau enggak ya sudah. Berarti ciptaan itu kan sebenarnya sumber dari manusia itu sendiri. Muridnya Aji Saka itu maksudnya hati lan pikiran ngono lho. Jadi Aji Saka itu ya Allah sing jumeneng, tapi ada Robi, anak roko, anak menungso, anak Gusti. Berarti di badan kita ini kan ada 3. Gusti, menungso, be, roko, Robi, Rasul, boleh lah, terserah. Itu kan hanya framing kata-kata dalam ilmu sastra itu boleh dituliskan dalam bentuk anu. Tapi sebenarnya badan, nah, menungso, Gusti, kayak gitu aja. Berarti yang sebenarnya yang mati kan badan, menungso gak iso mati. Apalagi Gusti, Gusti ya gak pernah, apalagi Gusti boten sari. Ya pancen long badannya yang tidur. Oke ya. Bagaimana Aji Saka dapat dilihat sebagai contoh konkret dari konsep filsafat tentang keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial? Oke, kalau ngomong masalah tanggung jawab individu dan sosial, sebenarnya individu itu hal yang sangat prinsipal. Ya, itu adalah urusan kita dengan yang satu. Yang sosial itu adalah hubungan kita dengan masyarakat. Nah, ketika hubungan kita dengan yang satu, yang tunggal itu kepada yang sangat individualis atau dianggap individualis itu apa? Yang sangat sangat subjektif lah antara saya dengan Tuhan. Kan urusan individu, tidak bisa dianu. Tapi ketika kita sudah mengenal God, Tuhan, Gusti, Allah, dan tahu betul apa yang diperintahkan Allah dengan jalan kebaikan, secara sosial kita tidak ada masalah. Kalau sudah kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya, masuk jalan elek sih anu. Long katanya Allah lebih tahu daripada sesungguhnya. Ini wis jalan elek lah. Makanya kalau sudah kenal Allah, kenal dengan kebaikan, masa kita masih mau melakukan keburukan, kan kita malu sama yang pencipta ini. Wis kenal aku tapi sik nglakoni elek kan ya opo. Kita malu lah. Sama seperti kita sudah kenal sama Kapolda atau Kapolres numpak sepeda motor gak helman. Lah ngene, kalau niki koncone Kapolda, koncone Kapolres tapi gak helman, lah kan gak bagus. Kecuali ritual, Pak, mohon maaf saya mau ke masjid kebetulan apa kopiah saya nek ditelepon, nah kayak gitu. Kalau memang gak sulit seperti itu. Kalau memang adat loh. Tapi kalau secara etika kepemerintahan sebenarnya kenal dengan aturan dengan Tuhan, maka tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Kenal dengan Tuhan itu tidak boleh melanggar aturan pemerintah dan aturan Allah. Itu sebenarnya kalau konsep Aji Saka loh. Kalau kau sudah ketemu dengan aku, maka jangan kau langgar apa aturan pemerintahmu, karena sesungguhnya yang punya pemerintah itu aku. Karena kamu juga makan dari bumi pratiwi. Nah, itu aturannya. Itu aturan sosial. Oke, ya. Haji Saka ini lebih lekat dengan kejawaan, Cak ya. Ya, ya. Nah, dapatkah Haji Saka dianalisis
dalam kaitannya dengan gagasan filosofis tentang warisan budaya dan identitas nasional, serta peran generasi muda dalam meneruskannya. Oke, orang tidak tuntas mengenal Jawa. Jawa itu dianggap pulau. Nah, pulau Jawa. Jawa itu dianggap sebagai suku. Nah, Aji Saka menyebut Jawa itu bukan pulau seperti ini. Jo iku jumenenge Allah. Wa iku wujude Allah. Wujude hono tan kena kinira. Wujudmu itu aku yang menciptakan. Jadi kalau semua kita akan ngomong bagaimana kita mengenalkan Aji Saka dalam kontestasi pembelajaran tentang Jawa dan sebagai karya tak benda, sebenarnya kembali dulu dong kepada yang namanya aksara Jawa. Karena aksara iki aku sing kerso marang rasa kang sampurno. Jadi aksara itu Allah sing sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah yang menurunkan Qur'an. Alkitab Allah yang menurunkan kitab. Aksara Allah sing menurunkan kuasanya dalam rasa dan yang kesempurnaannya. Itu di mana? Di Jawa. Jo iku jumenenge aku. Wo iku wujudmu. Jadi wujudmu itu cuma nengi aku, karena aku sing kuasa di dalam dirimu. Sama seperti kita minum, kita ulangi lagi. Minumnya kita bisa direct hari ini, tapi kencingnya tidak kita tak tahu. Berarti yang kuasa di dalam tubuh kita ini, apakah kita? Tidak. Walaupun kita hanya makan karena ada unsur muncul haus dan lapar. Tapi untuk mengeluarkan kotoran, hanya kuasa Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu kita hanya disuruh merasakan nikmat, dan yang mengeluarkan nikmat yang lain itu tetap Tuhan, tetap Gusti. Nah, pembelajaran itulah yang sebenarnya banyak orang akan mengganti semua framing, meninggalkan Gusti. Orang memilih keyakinan, kelompok beragama, tapi meninggalkan Allah di tempat sampah. Itu yang tidak kita sukai. Maka sebenarnya kalau kenal dengan yang menciptakan agama, maka sebenarnya agama ini benar semua. Karena agama itu alat untuk mengenal God, mengenal Gusti, mengenal Allah. Tapi ketika kita itu menciptakan alat masakan, kompor, wajan, termos, dan macam-macam, sutil sembarang, setelah makanan sudah ada, ya ditinggalkan ini. Kita menikmati itu bersama dengan God, bersama dengan Allah. Nah, itu seperti itu. Kalau sudah kenal God ya sudah. Bagaimana kita tidak meninggalkan God itu, tidak meninggalkan Gusti 24 jam. Jangan kok pas tiba-tiba, kira waya kenal God. Mari kenal God, kenal dengan Gusti, sesuk metu teko kantor nyolong. Itu berarti sudah belum memahami tentang konsepsi tentang Aji Saka dalam pengenalan Jawa. Karena Jawa masih diartikan pulau, suku bangsa. Jawa tidak diartikan dalam rumus huruf Jawa yang sebenarnya. Karena aksara Jawa itu ada artinya ngeracut busananing manungso, menghilangkan sifat-sifat dan pribadi yang buruk dalam diri manusia itu sendiri, ada artinya. Baru kita kenali, oh iya, elek iki sakjane tekon ndi. Sama dengan kok iso ya tiba-tiba seneng tekon ndi seneng iki. Nah, senang itu dari mana? Sama dengan kita ngomong sumbernya air, di sini kita bor. Tapi senang itu dari mana? Lo nggak ada sumbernya, tiba-tiba guyu. Nonton lawak di TV ketawa. Kita kadang ini, di mana sih? Apakah yang kita lihat yang ketawa, apa yang kita dengar? Kadang-kadang yang gerakannya tidak terlalu lucu, tapi suaranya jadi lucu, ya kita ketawa. Nah, itulah kuasa Tuhan sendiri menggerakkan stereotip tubuh kita, lalu tiba-tiba kita ketawa sendiri. Lalu kita nonton TV, gerakannya suaranya tidak ada tapi gerakannya menyedihkan. Begitu netes air mata lah. Kalau kita pahami itu kondisi sumbernya sedih itu dari mana, sumbernya terharu dari mana, sumbernya senang dari mana. Ya berarti kan kuasa dari Gusti itu sendiri, framing rasa itu tadi. Cinta kasih Allah nih, semua rasa itu adalah cinta kasih Allah itu sendiri kepada diri kita, sehingga kita mampu merespon resonansi terhadap visual yang ditunjukkan oleh Allah itu sendiri, sehingga kita terharu, senang, sedih, marah, dan macam-macam. Terus gini, Cak. Jadi sempat dengar Cak Monyong ini memberikan satu pencerahan ya. Ya. Bahwasanya Jawa itu kawasan atau pulau yang tertua, Cak ya? Atau bangsa yang tertua, Cak? Bangsa yang tertua. Ya. Cak Monyong dapat informasi dari mana itu, Cak?
Kalau bahasa Arabnya alimul ilmi, ilmi bil akli, akli bil ilmi. Alimul ilmi itu sumbernya ilmu, sumbernya pengetahuan dari mana? Dari God. Tapi kalau seumpama ditarik, ilmu itu bisa benar kalau bisa diterima dengan akal sehat. Akal sehat ciptanya Allah. Maka ketika orang menyampaikan cerita itu tidak masuk akal, itu halusinasi. Nah, forensik saya untuk menyatakan bahwa Jawa tertua adalah semua simbol yang saya cari dari fosil-fosil. Jadi fosil yang ditemukan sini, kalau menurut ilmu pengetahuan, itu ribuan tahun, ini jutaan tahun, ya berarti betul. Mineral yang ada di daerah negara-negara yang lain tidak setua yang ada di Atlantis, di tanah Nusantara. Buktinya, mineral banyak sumbernya, ada rare earth element, ada emas, ada nikel, belum yang batu-batu yang ada sudah menjadi kristal itu sendiri, yang di Gunung Slamet, yang ditemukan gajah saja sudah ada yang bentuknya seperti itu. Nah, berarti Jawa ini didesain seperti apa? Itu kalau seumpama kita nguji secara material, makanya tadi ngomong, jangan kita berhalusinasi, carikan dasarnya. Nah, dasarnya adalah proses pembentukan alam itu sendiri sudah jelas. Bahwa Atlantis dengan bukti forensik, patahan, atuan, lalu juga fosil-fosil lebih tua di sini. Termasuk batu-batu yang lain. Seperti itu. Anu Cak, itu masalah konsep yang dari masalah Aji Saka untuk sarannya Cak Taufik itu apa untuk generasi milenial atau yang generasi sekarang. Ya. Mungkin ada yang disampaikan gitu Cak, untuk generasi muda yang sekarang ini yang istilahnya mungkin sudah lupa dengan budaya. Ya. Yang budaya sebenarnya kita ini kan istilahnya kalau bisa dibilang tergerus dengan adanya kebudayaan asing Ya, seperti yang sekarang lagi trendy, misalkan kayak K-pop, Ya, Korea ya. movie dan segala Ya, macamnya. Nah, mungkin ada dari Cak Taufik ini kan istilahnya dari kesenian ya, Ya. menyampaikan untuk teman-teman generasi muda sekarang itu sarannya apa, Mas? Oke. Kita tidak bisa menyalahkan Korean pop ya. Tapi harus belajar dari Korean pop. Belajar. Kalau orang yang tahu betul itu tidak seperti pemerintah. Mari kita lawan budaya asing. Kalau budayanya tidak dipelajari, budaya sendiri tidak dipelajari, apalagi budaya. Saya belajar dari Korean pop. Orang Korea dari genre Cina, ini genre ini, saya ngomong genre, dia tidak meninggalkan sejarahnya. Bahasa mereka tidak banyak dirubah. Tulisannya mereka, saya ke Kyoto, itu ada sekolah khusus menulis kaligrafos Cina. Kaligrafos katakana, hiragana, huruf kanji. Loh, di sini kaligrafi sudah berubah, yang gini udah dihilangkan. Di sana itu, di Kyoto, itu panjang sekali sekolah itu. Untuk menuliskan sejarah tulisan. Kita itu bingung. Kalau saya pernah pameran ke Thailand, saya ditanya, batiknya Jawa, tapi tulisannya Latin. Bapak ini keturunan Eropa. Tidak. Jadi sekarang saya nulis nama saya dengan huruf Jawa. Monyong gitu aja. Monyongo. Itu. Artinya, kita mau bertarung di dunia internasional, budaya kita tidak tunjukkan. Kita itu sudah hilang dari akar. Belajar dari Cina. Cina hurufnya dari atas ke bawah, nggak pernah lupa. Sampai urusan perdukunannya aja, orang-orang Cina di rumahnya ditulisi kok. Ini loh saya takjubnya belajar itu. Di Arab, turun pesawat saya di Jeddah, tulisan Arab, karpet semuanya, toilet tulisan Arab, tidak ada tulisan huruf Jawa, nggak ada. Berarti orang Arab sendiri tidak hilang dari akar kebudayaannya. Cina tidak hilang dari akar kebudayaan. Lah ya orang Jawa kok hilang. Ini kena, kalau semua ikan kena tawas ya, atau kena obat potas ya gitu loh, kemabuk. Menurut saya belajar dari Arab,
Tapi jangan sampai kebudayaannya yang masuk. Kebudayaan kita yang harus hidup. Akar kebudayaan kita. Bali coba lihat. Di Denpasar, tulisannya semuanya huruf Bali. Di Jawa Tengah sudah mulai banyak. Sampai ke Pekalongan sekarang huruf. Nah maksud saya di Jawa Timur, di Jawa Barat. Jawa Barat tulis huruf Sunda. Di Batak tulis huruf Abugida. Ada Incung, Karincing, Pakpak, Simalungun, Toba. Di Sulawesi nanti ditulis huruf Lontara. Nanti di Sulu Minangkabau tulis semuanya. Jadi orang datang, kalau nanti itu terbongkar semuanya, sekitar lebih dari 17 aksara dunia. Aksara Jawa dari genusnya, genus itu mboknya huruf, itu ada di Jawa. Itu turunannya sampai 17 lebih. Dan itu dipanut dari seluruh pulau. Nah, dari situlah menurut saya, kalau kita mau menunjukkan rasa Nusantara, maka pemerintah, rakyat, dan seluruh masyarakat harus menulis aksara Nusantara. Genusnya adalah Jawa. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Terus untuk pesannya untuk ini kaum milenial, Cak? Ya, kalau menurut saya anak-anak seni rupa semua, ya jangan menulis kaligrafi Latin terus. Nah, semua tagging-tagging huruf Barat, tagging-tagging huruf Arab, tagging-tagging huruf Jawa. Lalu mural juga ditulis dengan tulisan aksara Jawa. Siola, Jalan Tunjungan, Jalan Pabean, Jalan Pandean, dan macam-macam. Itu ditulis dalam aksara Jawa. Jadi itulah yang sebenarnya untuk apa? Menunjukkan Nusantara. Belajar dari Cina, belajar dari Eropa, belajar dari Korea, belajar dari... Mereka tidak meninggalkan akar budaya bangsanya sendiri. Nah ini saya menunjukkan begini apa? Pemerintah agar sadar. Dengan cara apa? Kurikulum pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah atas, pertama sampai perguruan tinggi harus menulis aksara Jawa. Sehingga ketika orang asing datang, oh saya ke Bali, oh saya ke Jawa Timur, Is Java, Jawi Wetan. Jadi tulisannya Jawi Wetan, tidak Is Java terus, Is Java ya tadi Eropa suwe-suwe sini. Nah, gitu sih sebenarnya. Kalau boleh tahu, Cak, sejarah Aji Saka sendiri dari awal itu sebenarnya Aji Saka itu cerita atau legenda atau apa? Ya, orang banyak akan menawarkan apakah folklore, ya, dongeng atau cerita. Sebenarnya bukti forensik itu Jawa itu banyak. Sama dengan tanya sampean, Semar itu orang atau apa? Ya, Arjuna itu apa? Ya. Nah, Werkudara itu apa? Lalu Nakula Sadewa apa? Nah, sudahlah. Sekarang pelajari dulu sifat-sifat dari semua folklore, namanya folklore. Dalam ilmu sastra folklore, dongeng. Nah, maksud saya setiap penggambaran dari folklore, sejarah yang ada dalam mitologi dianggap sebagai sejarah, sebenarnya itu sudah mau didudukkan sebagai filsafat agar menjadi tuntunan hidup. Kitabnya itu sebenarnya itu tadi, mengenalkan yang namanya Betara Guru itu siapa di dalam dirimu, Ismoyo iku Semar iku sing samar iku menungsone ta, lalu Siwa Togog iku sapa badanmu ta, kayak gitu. Itu sebenarnya filsafat. Oh, berarti Aji Saka bukan cerita atau dongeng gitu ya, Cak? Bukan, ada bentuknya betul, ada orangnya. Tapi sekarang setelah menjadi ruhi, menjadi ruh kepada Jawa, harus kembali. Jadi nanti pas lalu Sabdo Palon, saya supakir mitos tidak. Di zaman itu ada. Jadi Sabdo Palon itu tingkatan. Sabdo itu ucapan, Palon kunci. Siapa yang punya kunci ucapan yang bisa langsung berhubungan dengan Gusti Kang Akarya Jaka, dialah penuntun atau pamomong agung. Siap, siap. Terus kalau untuk kan saya banyak dengar cerita mengenai Aji Saka itu tentang ini, Cak. Sebelum ada kerajaan-kerajaan di Indonesia, Ya, kerajaan Aji Betang Saka Kamulan itu ya. adalah kerajaan pertama ya di Pertama. Indonesia. Apa itu betul, Cak? Nah, ya, Untuk kalau diambil sejarahnya. filsafat ya kerajaan pertama ya memang Aji Saka.
Itu kerajaannya namanya apa, Cak? Ya sifatnya kan badan kamu. Oh, gitu toh, Cak. Ya, kalau ya iya, tidak iya, ada iya, kamu, paham. ya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada kamu. Ya berarti kan kerajaan pertama, ya lahirnya kamu itu raja yang pertama, ya Allah. Dan ya, maksudnya apa? Ya kerajaannya badan. Oh. Kerajaan pertama, kerajaan itu maksudnya negara, itu badan, rajanya Allah. Bangsanya ya manusia, itu sebenarnya filsafat. Filsafatnya Iya, ya. iya. Harus dibawa ke situ. Kalau itu nanti pengulangan. Ya tidak mungkin Majapahit yang besar lalu kita membuat republik menjadi Majapahit lagi, itu salah. Tetap Allah itu menciptakan upgrade terus ya, di-upgrade ya. Tapi itu menjadi dasar bahwa kita itu tanpa badanmu, tanpa rajamu adalah Tuhan itu, tanpa negaramu, badanmu itu sendiri, tanpa bangsamu itu manusia, maka tidak ada perubahan dan peradaban. Sebenarnya itu. Iya, iya. Sebenarnya kembali kepada diri kita. Makanya dulu dianggap kerajaane iku doho, kerajaan doho. Kerajaan doho nangan di Kediri. Do iku dohir, nang di Kediri. Rajane Sri Aji Joyoboyo. Joyo iku jumenenge, yakin marang jumenengku, boyo iku badanmu, yakin marang badanmu.